Love is amazing, but you isn't nice, yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Handayani, salah satu mahasiswa Universitas Hairun Ternate dengan NPM 0227231174, prodi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang perbankan syariah yang ada di Kota Ternate. Perbankan syariah di Kota Ternate memiliki peluang dan tantangan, diantaranya yaitu peluang berdasarkan penelitian. Produk dan jasa perbankan syariah di Kota Ternate memiliki potensi yang besar karena responden menunjukkan kesan positif terhadap perbankan syariah. Tantangan, salah satu pimpinan bank syariah di Kota Ternate menyebutkan bahwa penentuan pola pricing dan laba murabaah dilakukan oleh Bank Syariah Pusat. Beberapa kendala yang sering dihadapi perbankan syariah di Indonesia diantaranya: yang pertama, aspek legalitas; yang kedua, aspek sumber daya manusia; yang ketiga, aspek strategi pemasaran yang kurang inovatif; yang keempat, dominasi sektor retail khususnya UMKM dan akan murabaah pada segmentasi pembiayaan bank syariah; minimnya variasi pembiayaan bank syariah. Yang berikutnya, kurang efisiensi bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perbankan syariah adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Kesenjangan besar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional di atas disebabkan oleh 3 masalah utama, yaitu aspek legalitas, aspek sumber daya manusia, dan aspek strategi pemasaran yang kurang inovatif. Peluang dan tantangan perbankan syariah di Kota Ternate dapat dipahami dalam berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun regulasi. Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan yang dapat dihadapi oleh perbankan syariah di kota ini. Yang pertama, peluang. Potensi pasar yang tumbuh. Kota Ternate merupakan pusat perdagangan dan ekonomi di Maluku Utara, memiliki potensi pasar yang cukup besar, khususnya di kalangan umat muslim yang bisa menjadi basis nasabah perbankan syariah. Hal ini memberikan peluang untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Yang kedua, kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah. Seiring dengan peningkatan kesadaran umat muslim tentang pentingnya menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, terdapat permintaan yang terus meningkat untuk produk dan layanan perbankan syariah yang bebas dari riba. Yang ketiga, pendekatan ekonomi berbasis keadilan. Perbankan syariah yang menawarkan sistem ekonomi berbasis keadilan bagi hasil dan menghindari praktik spekulatif berpotensi menarik minat masyarakat yang peduli dengan aspek moral dan transaksi keuangan. Yang keempat, dukungan dari pemerintah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pengembangan industri perbankan syariah melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung serta penyuluhan mengenai pentingnya ekonomi syariah. Yang kelima, peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur di Ternate dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, termasuk dalam bentuk fasilitas cabang atau layanan berbasis teknologi. Yang pertama, keterbatasan pemahaman dan edukasi. Meskipun kesadaran tentang perbankan syariah terus meningkat, masih banyak masyarakat yang kurang memahami cara mendalam konsep dan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Ini menjadi hambatan dalam membentuk nasabah baru. Yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki penetrasi yang lebih luas dan masyarakat dengan beragam produk yang seringkali lebih mudah diakses. Bank syariah harus bersaing dengan bank-bank tersebut dalam hal layanan, kemudahan akses, dan pemahaman masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan produk yang tepat sasaran. Perbankan syariah harus lebih inovatif dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, mengingat kondisi ekonomi yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya, produk pembiayaan mikro atau pembiayaan berbasis komunitas bisa menjadi peluang. Yang keempat, kendala regulasi dan kebijakan.
Walaupun ada dukungan dari pemerintah, terkadang regulasi ada belum sepenuhnya mendukung pengembangan perbankan syariah, terutama di daerah-daerah yang belum cukup terakses oleh perbankan seperti di Ternate. Yang kelima, keterbatasan sumber daya manusia. Bank syariah membutuhkan tenaga profesional yang memiliki pemahaman yang baik tentang ekonomi syariah di beberapa daerah termasuk Ternate. Mungkin ada kekurangan tenaga kerja terampil di bidang ini yang menghambat ekspansi dan pengembangan layanan untuk perbankan syariah. Produk perbankan syariah adalah produk keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Tujuan utama dari produk ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi dan layanan yang diberikan bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi, serta bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Berikut adalah jenis produk-produk syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah jenis produk simpanan di bank yang menggunakan prinsip syariah, di mana nasabah menyimpan uangnya tanpa terlibat dengan bunga. Bank akan membagikan hasil usaha atau profit yang diperoleh melalui mekanisme bagi hasil yang disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Keunggulan bebas dari bunga riba dan menggunakan prinsip bagi hasil. Contohnya tabungan IB Hasnah atau tabungan syariah. Yang kedua, deposito syariah. Deposito syariah mirip dengan deposito konvensional, namun menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaannya. Pada deposito ini, bank memberikan hasil berdasarkan nisbah bagi hasil atau profit sharing dan tidak ada bunga yang diterapkan. Keunggulannya di sini yaitu menawarkan keamanan investasi dan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya deposito IB Hasanah dan deposito syariah. Yang ketiga, pembiayaan syariah atau kredit syariah. Pembiayaan syariah adalah produk yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana atau pinjaman untuk keperluan tertentu, seperti membeli rumah, kendaraan, atau modal usaha. Pembiayaan ini tidak mengenakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau sewa ijarah, tergantung pada jenis produk pembiayaan. Jenis pembiayaan murabaah, pembiayaan dengan sistem jual beli di mana bank membeli barang yang diminta nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, termasuk margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua, mudharabah. Pembiayaan berbasis bagi hasil di mana bank memberikan modal kepada nasabah yang akan mengelola usaha. Yang ketiga yaitu musyarakah. Pembiayaan dengan prinsip kemitraan antara bank dan nasabah dalam satu usaha di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Yang berikutnya yaitu ijarah. Pembiayaan yang berbasis sewa seperti pembiayaan kendaraan atau properti. Yang keempat, kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah adalah kartu yang diterbitkan oleh bank syariah yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Namun, transaksi ini menggunakan prinsip syariah, di mana nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan sistem pembayaran menggunakan akad jual beli atau akad ijarah. Keunggulannya yaitu bebas dari bunga dan transaksi dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah produk yang memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu atau seperti kesehatan, kecelakaan atau kerugian finansial dengan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang terkumpul dalam asuransi syariah dikelola dengan prinsip berbagi risiko dan tidak ada unsur spekulasi atau riba. Keunggulannya yaitu mengelola dana dengan prinsip tolong-menolong atau menghindari ketidakpastian yang merugikan. Contohnya asuransi kesehatan syariah, asuransi jiwa, dan asuransi kendaraan syariah. Yang keenam, sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah surat utang syariah yang diterbitkan oleh pemerintah perusahaan dan di mana pemegang sukuk akan mendapatkan bagi hasil dari proyek atau investasi yang dibiayai oleh sukuk tersebut. Sukuk tidak mengenakan bunga, melainkan keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut dibagikan kepada pemegang sukuk.
Keunggulannya yaitu investasi yang halal dan dapat membagikan keuntungan sesuai dengan hasil usaha atau proyek yang dibiayai. Yang berikutnya, Reksa dan Syariah. Reksa dan Syariah adalah produk investasi kolektif di mana dana dari para investor dikumpulkan dan dikelola untuk membeli sekuritas yang sesuai dengan prinsip syariah seperti saham, obligasi syariah, dan pasar uang syariah. Keunggulannya yaitu menawarkan investasi yang halal dengan hasil yang bisa dibagi sesuai dengan kinerja investasi yang dilakukan. Yang kedelapan yaitu pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro syariah memberikan pinjaman kecil pada pelaku usaha mikro kecil, menengah UMKM untuk membantu pengembangan usaha. Pembiayaan ini menggunakan prinsip syariah dan biasanya dilakukan dengan akad musyarakah atau mudharabah. Keunggulannya yaitu membantu pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan akses pembiayaan tanpa riba. Kesimpulannya yaitu perbankan syariah di Kota Ternate memiliki potensi yang cukup besar dengan dukungan dari segi pasar dan kebijakan pemerintah. Namun tantangan dalam hal edukasi serta keterbatasan produk dan sumber daya manusia perlu dihadapi dengan strategi yang tepat, inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi kunci dalam memaksimalkan peluang ini. Produk perbankan syariah memberikan alternatif keuangan yang lebih adil, menghindari ketidakpastian dan praktik riba, serta mendukung keuangan yang lebih berkelanjutan. Produk-produk ini juga dapat membantu masyarakat dalam memahami kebutuhan finansial mereka dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan terus berkembangnya literasi keuangan syariah, semakin banyak orang yang mulai beralih menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan syariah. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya Rizka Handayani dan terima kasih. Salah satu nasabah dari bank konvensional. Jadi Ibu, di sini saya mau tanya kepada Ibu, apakah Ibu sudah pernah menjadi nasabah di bank syariah sebelumnya? Oh, belum pernah. Iya, Bu. Kalau Ibu belum pernah menjadi nasabah di bank syariah, apa Ibu lebih untuk menjadi nasabah di bank konvensional? Mereka bisa pinjaman